Santapan Harian Rabu 27 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami merendahkan hati dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk memahami firman-Mu itu. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Habakuk 2 ayat 6-20. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan cela ke atas rumahmu. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan cela besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, "Terjagalah."
dan kepada sebuah batu bisu, "Bangunlah." Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sahabat Santapan Harian, ketika kita tidak menemukan jawaban Tuhan atas banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan, kita bisa saja tergoda untuk berputus asa atau marah, mempersalahkan keadaan diri sendiri, atau bahkan orang lain, atau bahkan Tuhan. Nabi Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Allah atas setiap pertanyaan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Gambaran tentang tempat pengintaian atau menara jaga dan orang yang berjaga di dalamnya seringkali dinyatakan melalui para nabi. Itu adalah penggambaran dari sikap sadar dalam penantian atas tanggapan Allah terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Keluhan Nabi terhadap setiap persoalan dan pertanyaannya mendapat jawaban dalam penantian yang penuh dengan kesabaran. Allah menjawab bahwa sekalipun penghakiman Tuhan terlihat begitu lambat, hal itu pasti akan terjadi. Sekalipun Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda, tetapi penghukumannya atas Babel karena dosa-dosa mereka pasti akan terjadi seturut dengan waktu Tuhan. Orang-orang Babel yang demikian angkuh karena berpikir bahwa kemenangannya atas bangsa-bangsa adalah karena kegagahan mereka akan segera mendapatkan hukumannya. Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk bahwa orang-orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Tidak mudah untuk bersabar dalam menghadapi persoalan dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala terhadap Tuhan. Ketidakadilan membuat kita geram, bahkan sampai bersikap apatis terhadap hal-hal yang baik sekalipun. Dari teladan Nabi Habakuk, kita dapat belajar bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan lambat, bersabarlah, karena jawabannya akan datang pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Penting untuk kita pahami dan selalu ingat bahwa Allah membenci dosa. Ia tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa umat-Nya. Bersabarlah dan tetaplah percaya, karena orang benar akan hidup karena kepercayaannya. Mari kita berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah kami mengerti. Walau kami harus melewati cobaan, onak duri yang menggores hati kami tetap percaya kepadamu, karena Engkau akan memulihkan kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.